ngobrol pajak terkini, ngopi yuk. Oke. Oke, kawan pajak, perkenalkan nama saya Ari Sofyan. Saya selaku moderator pada podcast kali ini. Namun kawan pajak, saya bakal ditemani oleh dua narasumber kita, yaitu Kamerita. Halo Kamerita. Halo. Gimana kabarnya Kamerita? Alhamdulillah baik. Oke. Dan satu lagi nih narasumber kita, yaitu Bang Dika. Gimana Bang Dika kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya. Semua. Oke, kawan pajak, langsung saja ya kawan pajak. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai serba-serbi NIK menjadi NPWP nih. Banyak banget nih Kamerita, Bang Dika, isu mengenai NIK bakal menjadi NPWP. Para kalangan milenial ini pada gelisah nih. Kenapa sih harus NIK ini jadiin NPWP? Kenapa gitu? Latar belakangnya apa nih Bang Dika? Oke, jadi kan memang udah banyak nih kan berita-berita beredar tuh NIK bakal jadi NPWP nih. Nah nanti gimana gitu. Nah untuk latar belakangnya sendiri kan udah jelasin tuh di UU Cipta Kerja dan juga di UU HPP bahwa memang untuk NPWP ini kedepannya akan digantikan dengan NIK gitu, dan tujuannya ini sendiri apa? Nah tujuannya ini untuk istilahnya namanya mempermudah segala administrasi gitu. Jadi kan memang banyak urusan yang menggunakan NIK kayak di imigrasi, bank dan lain-lain. Nah, di sini DJP juga ingin untuk administrasi perpajakan juga menjadi lebih mudah gitu, lebih efisien dan efektif. Gitu. Oke, gimana nih kalau misalkan ada anak yang baru lahir, apakah dia udah langsung otomatis menjadi wajib pajak? Gimana Kang Gerita? Nah ini sih yang dulu waktu ketika isu NIK menjadi NPWP ini muncul gitu ya. Muncul itu kan jadi akhirnya jadi kayak highlight gitu ya. NIK jadi NPWP berarti ya ampun, berarti anak baru lahir wajib bayar pajak dong gitu kan. Padahal sebenarnya kewajiban perpajakan itu tidak serta-merta ketika ini nanti efektif digunakan si NIK menjadi NPWP ini, tidak serta-merta semua orang yang punya NIK itu nanti wajib bayar pajak. Karena kenapa? Karena kita harus lihat dulu syarat subjektif dan objektifnya gimana. Dimana syarat subjektif itu adalah dia memang sudah dewasa gitu ya, sudah berusia di atas 17 tahun. Kemudian Atau sudah menikah? Enggak sih, enggak harus sudah menikah. Nah, yang penting dia sudah di atas 17 tahun gitu ya. Kemudian untuk objektifnya dia ada penghasilan gitu. Jadi kalau misal aku nih ya, aku umurnya udah di atas 17 tahun. Udah berpenghasilan, udah bekerja, berarti memang NIK-ku ini nanti menjadi NPWP dan di situ mulai ada kewajiban perpajakannya dia melekat gitu ya. Ya berarti nggak serta-merta nih baru Iya lahir. benar, enggak, bahkan nih anak-anak kecil nih yang masih umurnya masih di bawah 17 tahun, dia kan pasti udah punya NIK juga. Misal dia udah punya penghasilan, itu pun nanti kewajiban perpajakannya tetap ikut ke orang tuanya. Tetap ikut ke orang Iya, tua. karena secara syarat subjektif dia belum memenuhi. Banyak yang ke ayahnya atau ke ibunya? Bisa dipilih ayah atau ke ibunya, siapapun yang punya NPWP. Oke, nih kawan pajak nih pasti penasaran nih mengenai format nih, Kak dan Bang. Format NPWP baru tuh gimana? Apakah ada format tertentu atau disamakan sama kartu NPWP sebelumnya nih? Oke, nah untuk formatnya sendiri kan tadi kan dijelaskan tuh NIK jadi NPWP. Nah jadi nanti ke depannya untuk NPWP sendiri nanti akan nomornya persis dengan NIK gitu untuk yang wajib pajak orang pribadi. Nah kalau misalkan untuk yang wajib pajak badan kan sebelumnya udah ada nomornya nih berapa misalkan. Nah untuk yang WP badan sendiri nanti ditambah angka 0 di depannya gitu. Jadi misalkan NPWP sebelumnya 1, 2, 3 sekian nanti di depannya ditambahin angka 0 jadinya 01 sekian gitu. Dan nanti untuk NPWP cabang sendiri dia ada namanya NITKU atau nomor kegiatan nomor identitas tempat kegiatan usaha gitu. Nah tapi untuk sampai sekarang itu kebijakannya masih belum ada gitu. Oke, jadi untuk formatnya kawan pajak nanti bisa cek di sini. Oke, nanti di sini ada nih contoh format NPWP baru ya Bang. Iya benar banget. Oke, selanjutnya kita bertanya ke Kamerita nih. Kamerita, kalau misalkan kita udah punya NPWP dengan adanya kebijakan NIK menjadi NPWP baru, apakah ada perubahan atau apa yang harus kita lakukan? Gimana dengan NPWP sebelumnya gitu? Oke, mungkin kita balik lagi ya ke tadi yang sebelumnya disampaikan sama Andika bahwa untuk badan itu nanti tidak perlu punya NIK gitu ya, karena kan badan itu kan perusahaan gitu ya. Nanti tinggal ditambahkan angka 0 gitu. Nah, ini juga berlaku untuk orang asing. Yang punya NPWP itu kan dia kan nggak punya NIK kan? Cuma ada nomor paspornya. Iya, cuma Ya, punya paspor, dia cuma bener. punya kitas atau cuma punya kitab.
Nah, sedangkan si NIK ini nanti bisa jadi NPWP, harus jadi NPWP gitu ya. Untuk orang asing ini atau untuk ekspatriat ini nanti juga ditambahkan angka 0. Gitu. Jadi kalau yang penambahan angka 0 di depan itu nanti berlaku untuk badan dan juga berlaku untuk orang asing gitu ya tambahannya. Kemudian kalau misalnya nanti ya ke depannya apa sih yang perlu dilakukan agar NIK ini bisa menjadi NPWP? Yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan pemutakhiran data gitu ya, atau sederhananya sih kita validasi gitu ya, validasi. Nah, validasinya ini nanti gampang bangetnya tuh kenapa? Karena bisa dilakukan secara online tentunya di portal DJP online. Karena kita sudah mendukung paperless ya. Iya, Iya, benar. benar. Jadi semua kegiatan perpajakan kan semua ini kan udah didukung sama digitalisasi gitu ya. Jadi termasuk juga ketika untuk nanti implementasi NIK menjadi NPWP ini nanti pemutakhiran data atau validasinya juga dilakukan melalui DJP online. Gitu. Jadi kalau tata caranya teman-teman nanti kawan pajak nanti cukup klik di edit profile, kemudian diisi NIK-nya, kemudian klik validasi. Gitu aja nggak nyampe 5 menit. Udah NIK udah bisa dijadiin NPWP. Berarti harus punya akun DJP online dulu nih Kak. Iya, benar, kan benar. pasti udah punya kan karena Benar. kan ada kewajiban SPT tahunan kan. Kawan pajak yang belum buat akun DJP online, silakan daftarkan diri dulu di website DJP online. Baru tapi minta EVIN dulu ya. Iya, minta Iya, EVIN ke minta KPP EVIN, dulu, ya, iya untuk benar. registrasi. Jangan lupa ya kawan pajak. Oke, untuk batas waktu pemutakhiran ini sampai kapan nih Bang? Apakah Oke, nah untuk batas waktunya sendiri kan udah jelasin tuh tadi cara mutakhirinnya gimana, cara validasi datanya gimana. Nah untuk batas waktunya sendiri, DJP ini menetapkan bahwa sampai 31 Desember 2023 gitu. Jadi buat teman-teman atau kawan pajak semua yang belum melakukan validasi, lakukan validasi sekarang gitu. Karena validasi juga mudah banget kan, cuma nggak nyampe lah 5 menit gitu. Cuma buka DJP online, buka profil, terus input NPWP, input NIK-nya di profil, nanti validasi, kalau udah valid udah selesai gitu. Jadi hanya gitu aja, teman-teman yang belum nanti kawan pajak bisa langsung validasi di DJP online sampai paling lambat 31 Desember 2023. akhir Desember. Nah nanti tanggal 1 Januari 2024 itu semua layanan administrasi perpajakan udah pakai NIK semua. Karena kita sistemnya online, jadi hari libur juga bisa nih ya berarti. Bisa mau hari libur atau mau 24 jam bisa. 24/7 lah pokoknya kalau DJP online tuh 24/7 deh. Gitu. Yang penting ada koneksi internet, ada kuota. Udah. Iya bener banget. Nah kalau misalkan biasalah deadline ya, biasa kita tuh suka deadline nih orang-orang Indonesia nih ya. Kawan pajak jangan sampai suka deadline juga nih, lupa atau ketinggalan untuk melakukan pemutakhiran data nih. Itu gimana efeknya tuh Kak Merita? Nah ini nih yang nggak boleh banget sampai dilewatkan pemutakhiran data atau si validasi ini, karena ketika nanti lupa jadi last minute gitu, belum sempat validasi, belum sempat pemutakhiran data, itu nanti NPWP-nya nggak bisa digunakan gitu. Karena kan ini kan memang batas waktunya masih panjang banget ya. Iya, Sekarang ini panjang kan banget. masih tahun 2021 gitu. Sorry, 2022, tahun 2022 iya. gitu ya. Masih tahun 2022, masih ada 1 tahun lagi untuk Iya, pemutakhiran data gitu. DJP sudah sangat memberikan kelonggaran tuh untuk masyarakat Indonesia yang punya NPWP, karena kan yang punya NPWP kan nggak cuma sekedar 1 orang, 2 orang gitu, karena banyak banget yang punya NPWP itu kan ribuan jutaan gitu ya. Iya, benar. Makanya DJP memberikan waktu yang sangat longgar sampai dengan 31 Desember 2023 untuk masyarakat yang memiliki NPWP itu pemutakhiran datanya bisa dilakukan sampai dengan periode tersebut. Kalau misal lewat, yang tadi udah dikasih jangka waktu yang panjang tadi, yang nggak bisa digunain. Makanya harus cepet-cepet validasi atau pemutakhiran. Segera, lebih cepat lebih baik gitu. Nah kalau misalkan Bang Dika udah dicoba nih untuk validasi, NIK-nya ada, terdaftar di Disduk, tapi ternyata waktu ngevalidasi di DJP online itu gagal, itu kenapa ya? Nah itu kan bisa jadi nih ya, waktu dia mencoba untuk validasi, mungkin webnya lagi gangguan atau apa gitu kan, lagi trouble atau servernya penuh, mungkin banyak yang validasi. Nah kalau misalkan memang nggak bisa di DJP online, nggak bisa validasi sendiri, nah kawan pajak juga nanti bisa langsung datang ke KPP aja. Nanti untuk validasinya bisa dibantu di sini, nanti bisa dibantu online di sini, atau nanti bisa dibantu juga di TPT gitu. Persyaratannya apa tuh Bang Dika?
Oke, kalau untuk validasi atau pemutahiran data kita nggak ada persyaratan sih. Kita cuma bantu aja gitu. Emang bantu aja kalau misalkan validasi di sini, bawa aja KTP atau kartu keluarga gitu. Yang penting ada NIK-nya, dan baru nanti kita bisa bantu untuk pemutahiran datanya di sini gitu. Kalau misalkan emang terjadi masalah di NIK-nya itu Kak Merita, gimana yang harus kita lakukan? Oke, kalau misal masalahnya itu terjadi di NIK-nya misal nggak valid, itu kawan pajak cuma cukup buat datang ke Disdukcapil aja gitu ya. Jadi nanti NIK-nya biar divalidasi dulu sama Disdukcapilnya gitu. Nanti dikonfirmasi aja ke Disdukcapilnya. Kemudian kalau tadi ya pemutahiran data tadi kan ada yang melalui online, ada juga yang bisa datang ke KPP terdekat gitu. Cuma di sini highlightnya ketika nanti teman-teman datang ke KPP untuk pemutahiran data atau validasi, ini kalau misal mau validasinya lewat loket TPT ya, loket TPT itu harus sesuai dengan KPP terdaftar. Benar. Sesuai. Jadi kita harus cek dulu nih NPWP kita apakah terdaftar di kantor pajak terdekat atau di mana gitu ya. Iya, Gitu. Kecuali nanti misalnya nih aku misal terdaftarnya di KPP Pratama Medan gitu ya. Kantornya terdekat ternyata di Batam Utara. Nanti kalau kan nggak bisa tuh ya divalidasi kalau lewat loket ya, lewat loket yang loket NPWP itu nggak bisa. Tapi nanti bisa dibantu yang helpdesk karena nanti di helpdesk pun itu nanti akan diarahkan untuk validasi melalui DJP online. Iya, tapi kalau di loketnya yang loket NPWP khusus itu kan sistemnya lokal nih. Jadi dia hanya bisa memvalidasi atau melakukan pemutakhiran data hanya untuk wajib pajak di mana dia terdaftar. Jadi harus dipastikan lagi NPWP kita itu terdaftar di mana ya, Bang? Soalnya belum tentu nih kan ada kode pajak kode KPP ya di NPWP ya kan. Misalkan 215 adalah kode pajak atau kode kantor di Batam Utara. Padahal belum tentu ya itu di Batam Utara, bisa aja. Iya benar. Soalnya walaupun WP-nya pindah, untuk nomornya nggak ganti ya Kak ya. Kode KPP-nya Tetap sama ya. Nah kalau misalkan ingin mengetahui atau informasi terkait NPWP terdaftar di mana, nanti kawan pajak bisa konsultasi ya. Bisa banget nanti. Saya bisa konsultasi. Kita punya channel konsultasi melalui WA, Instagram, email juga ada. Nanti muncul di sini. Twitter juga ada. Nanti ada di sini ya kawan pajak. Kalau misalkan masih bingung, saya terdaftar di mana, silakan di chat di layanan konsultasi kita di bawah ini. Oke, kawan pajak, sedikit merangkum podcast kita pada hari ini. Kalau misalkan kebijakan NIK menjadi NPWP, itu latar belakangnya memang untuk mendukung program pemerintah terkait single number gitu ya. Jadi NIK, jadi nggak perlu lagi nomor NPWP. Ya, selain itu kan juga untuk penyederhanaan gitu ya. Jadi satu nomor NIK ini bisa digunakan untuk seluruh layanan di mana dia layanan yang membutuhkan NPWP. Jadi masyarakat itu nggak perlu ya bawa kartu NIK juga, bawa kartu KTP, bawa kartu NPWP. Jadi cukup bawa satu kartu aja. Tapi misal dia pergi ke bank, kemudian dia perlu nih ada isian NPWP, dia cukup ngasihin NIK aja. Ya, atau misal misal pergi ke imigrasi, di situ ada butuh NPWP, tinggal kasihin nomor NIK aja. Benar gitu. banget. Penyederhanaan juga sih yang paling penting. Oke. Kemudian nggak semua nih yang punya NIK bakal harus bayar pajak. Itu harus dicatat tuh. Bagi kawan pajak yang masih bingung, apakah NIK sama dengan NPWP mengakibatkan kita harus bayar pajak? Walaupun kita pengangguran atau belum memperoleh pekerjaan, apakah kita harus bayar pajak? Enggak gitu ya Kak ya. Dilihat Untuk kewajibannya dari- tetap sama gitu. Oke. Hanya beda nomornya aja NIK jadi NPWP. Dan untuk yang sudah punya NPWP harus melakukan pemutakhiran data. Wajib validasi sebelum 31 31 Desember Desember 2023. Oke, konsekuensinya nanti bakal NPWP-nya nggak bisa dipakai lagi ya Kak ya dan Bang. Oke, selanjutnya tentang Tadi cara validasi. oh iya, validasi bisa dilakukan secara online ataupun manual ke kantor pajak ya. Ya, kantor pajak terdaftar. Kantor pajak terdaftar harus dicek lagi nih kawan pajak di mana terdaftarnya nih NPWP-nya. Tapi NPWP biasanya terdaftarnya di alamat domisili ya. Iya, cuma kan kadang-kadang kan ada yang misal domisilinya awal itu di kampungnya, kemudian dia kerja udah lama banget misal di Batam gitu, kemudian dia pindah KTP gitu. Tapi dia belum sempat melakukan pemindahan. Nah, itu kan bisa jadi kan dia terdaftarnya masih di tempat yang lama. Iya, Benar gitu. banget. Dan jangan lupa kalau misalkan NIK-nya nggak bisa divalidasi di DJP online, bisa lapor ke konsultasi perpajakan di kantor pajak Batam Utara yang nomornya nanti ada di bawah ini.
Atau memang kalau misalkan nggak validasi juga tapi dikira nomornya udah benar tapi nggak tervalidasi di Djp Online, bisa konfirmasi ke Disdukcapil dulu ya. Iya benar. Apa Kalau aja misal namanya? nicknya ternyata nggak valid di DJP Benar. Online, tinggal konfirmasi ke Disdukcapil aja. Oke. Berarti konfirmasi ke kantor pajak dan Disdukcapil juga ya, biar supaya lebih jelas gitu ya. Oke. Oke kawan pajak, podcast kita pada kali ini tentang serba-serbi NIK menjadi NPWP segitu aja ya Kak ya mungkin ya. Untuk selanjutnya mungkin ada topik-topik lainnya nanti ya. Iya. Jadi kawan pajak terus stay tune di YouTube kita, jangan lupa share, comment, and likes itu wajib. Subscribe. Gitu. Oh iya, jangan lupa subscribe juga. Oke teman-teman atau kawan pajak sekalian, podcastnya kita akhiri ya Kak ya dan Bang ya pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Kamerita yang udah menjadi narasumber. Sukses selalu ya Kamerita. Terima kasih juga Mbak Dika. Sukses selalu. Oke kawan pajak, terima kasih telah menonton podcast Sudut Ngopi, Ngobrol pajak terkini. Ngopi yuk. Ngopi yuk. Ngopi yuk. Bye bye. Bye bye.